Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Coba ulangi lagi. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, pagi-pagi luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi luar biasa. Nah, ini pagi-pagi itu harus semangat. Apalagi sekarang baru jam 7.15 harus semangat. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kira-kira sudah sarapan dari pagi? Sudah. Ada yang mimpi indah tidak tadi malam? Iya. Mimpi pacar? Iya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta satu siswa untuk pandu kita dalam doa. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas doanya. Oke, hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang tidak masuk? Semua hadir? Hadir. Semua hadir ya? Iya, Pak. Oke, di sini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Langkah yang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Biar supaya dalam kegiatan pembelajaran sebentar kita tidak ada yang mengganggu. Kesepakatan kelas ini kita buat bersama-sama. Bukan dari Pak Guru saja, tapi dari adik-adik kita. Oke, kesepakatan kelas yang pertama kira-kira maunya apa? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Oke, materi kita hari ini kalian juga belum tahu materinya apa, kalian juga belum tahu seperti materi apa kita hari ini yang akan kita pelajari. Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, materi kita hari ini tentang eksponen. Eksponen itu apa? Berpangkatan. Berpangkatan. Ada lagi? Eksponen itu apa? Suatu bilangan yang dikali berulang-ulang kali. Oke, suatu bilangan yang dikali berulang-ulang kali. Bagus. Masih ada lagi? Oke, Pak Guru. Eksponen itu adalah perpangkatan, benar yang disebutkan oleh teman kita tadi. Perpangkatan. Eksponen itu perpangkatan yang bilangan yang dikali berulang-ulang kali. Oke, contohnya seperti ini. Berapa nilai 2 pangkat 5? Kita bisa lihat bersama-sama di layar sana. Berapa nilai dari 2 pangkat 5? Ada yang tahu? Itu yang dikatakan pangkat. Eksponen itu ini 2 pangkat 5. Pangkatnya itu 5. Contoh. Oke, ada yang bisa tahu nilainya berapa? 2 pangkat 5? 32. Oke, bisa kerjakan di papan? 2 pangkat 5? SMP sudah pernah dapat ini? Oke, ayo. Pakai atas dulu. Bisa? Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menggeneralisasi sifat-sifat bilangan eksponen. Terus yang kedua itu menentukan sifat-sifat bilangan eksponen. Oke, yang kita pelajari hari ini itu tentang sifat-sifat eksponen. Hanya di sifat-sifat. Materi kita tentang hari ini. Kalian sudah ada 5 sifat-sifat
yang kita akan pelajari hari ini. Jadi peguru minta satu-satu dalam perwakilan kelompok untuk maju. Kita akan membuat permainan. Kelompok mana yang akan tampil duluan sebentar, itu. Kelompok mana yang akan tampil duluan, itu yang maju duluan. Jadi tidak selamanya dari nomor 1 perkalian eksponen terus kelompok 1 yang tampil duluan, diskusikan duluan. Tidak. Iya. Jadi bisa saja kelompok 5 yang tampil duluan. Guru minta perwakilan masing-masing kelompok. Silakan maju. Setiap kelompok 1 orang. Setiap kelompok 1, 2, 3, 4. Jangan dulu. Oke. Dengar apa-apa permainan. Jangan membelakangi teman-teman. Oke. Peraturannya, sebentar pada saat kalian menyanyi lagu balonku sampai pada do, kalian rebut kertas ini. Yang tidak kebagian kertas berarti itu yang tampil kedua. Oke, sambil berputar ya, nyanyi lagu balonku sampai pada saat meletus balon hijau do, rebut. Ya, bisa Pak? Bisa. Oke, silakan. Semua menyanyi ya, yang guru juga ikut menyanyi. Balonku Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, abu, merah, muda, dan biru. Milikku balon hijau. sampai yang dapat. Bagi ada buku paket sama LKPD untuk kalian diskusikan dalam kelompok ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok berapa ya? 3. Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? Oke, di sini Pak Guru jelaskan sedikit. Di sini perkalian eksponen tadi itu kelompok 1, sifat yang pertama. Kelompok 1 yang mana? Oke, berarti ambil sifat yang pertama. Itu yang dijelaskan sebentar ke teman-teman kelompok lain. Ya. Terus kelompok 2 yang mana? Oke, ambil sifat yang kedua. Pembagian eksponen. Nanti kelompok mendiskusikannya, kerjakan ini, jelaskan ke teman-teman. Kelompok 3 perpangkatan eksponen. Di sana ada sifatnya, sudah ada sifatnya di sana. Hanya didiskusikan dengan teman kelompok, sebentar dijelaskan, dia supaya teman kelompok lain paham. Kelompok 4, oke, kelompok 4 sifat yang keempat ya. Kelompok 5 begitu juga kelompok 5 sifat yang kelima. Jadi ada 5 sifat eksponen bilangan pangkat bilangan bulat positif. Jadi Guru harap bisa lihat dari buku yang sumber yang Guru kasih tadi, buku yang Guru bagikan tadi, cari di situ perpangkatan bilangan bulat positif, dicari contohnya, terus pahami sifatnya, apakah ada cara lain untuk mengerjakannya. Silakan waktu diskusi Guru persilakan kelompok untuk berdiskusi.
Jadi contoh yang kalian buat, kalian jawab sendiri, nanti kalian jelaskan ke teman, jadi kalian paham. Dari rumus itu kalian cari sumber-sumbernya, kenapa bisa seperti itu. Apakah ada perbedaan, ada cara lain atau tidak? Ya. Diskusikan dalam kelompok masing-masing. Setiap sifat itu kelompok misalnya kelompok satu ambil sifatnya itu terus dibuat contohnya. Buat contohnya dijawab sendiri, nanti dijelaskan ke teman. Dicari dari buku sumber-sumber yang kita guru bagi. Nanti kalian presentasikan di depan. Nanti kalau ada teman kelompok yang belum pahami bisa bertanya. Ya, semuanya seperti itu ya. Silakan untuk mengerjakan. Kelompok 5 akan maju duluan. Kelompok 5 akan maju duluan. Tadi kan kita sudah buat games permainan di pertama tadi toh. Yang tampil duluan tadi kan kelompok 5 ya, yang tidak kebagian tadi. Oke, waktu untuk kelompok 5 Pokok silakan maju bersama. Begitu. Ini sini saya jelaskan. Sabar ya, Pokok hapus papannya. Untuk kelompok 5, guru kasih waktu selalu menjelaskan hasil diskusinya tentang sifat yang kelima, perpangkatan dari pembagian. Waktu sebenarnya saya persilakan untuk kelompok 5. Bisa Pada saat kelompok 5 menjelaskan, teman-teman kelompok lain, kelompok 1, 2, 3, 4, perhatikan di depan. Dari kami jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas penjelasannya. Dari kelompok 5 itu ada sifatnya, syaratnya itu Q-nya tidak sama dengan 0. Terus ada contoh soal yang dibuat oleh kelompok 5. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, 4 mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Di kelompok 5 ada yang belum dipahami dari penjelasannya atau mungkin punya cara lain, bisa. Oke, Marince Dendo, silakan bertanya. Terima kasih dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan pada kelompok 5 yaitu I tidak sama dengan 0, apa tujuannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk berdiskusi. Bagus. Pertanyaan dengan I tidak sama dengan 0. Itu maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Kenapa di sifat-sifat yang lain itu tidak ada? Terus di sifat yang kelima ada itu Q tidak sama dengan 0. Bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dengan dari kelompok 2. I tidak sama dengan 0 itu syarat dari sifat kelima. Contohnya 2/3, 2. Pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tepuk hebat dulu untuk kelompok 5 yang mulai diskusi. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, kita hebat. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan dulu. Silakan. Oke. Di sini Pak Guru menggali ulang sedikit saja Pak Guru tambahkan dari penjelasan kelompok 5. Maksud pertanyaan materi dari kelompok 2 itu sangat bagus, itu sangat simpatik. Karena memang Q tidak sama dengan 0 itu tidak ada dari setiap belakang, hanya ada di sifat kelima. Nah, maksudnya ini tadi sudah benar sekali yang dijawab oleh kelompok 5. Contohnya 2/3 dipangkat 4. Itu kalau 3-nya kita ganti dengan 0, berarti hasilnya
Dia begini sudah 2/0. Ini sama dengan berapa? Kalau di sini 0, 0 kali 0, maka ini 2. Kalau bebasnya kan 4 bagi 2 itu sama dengan 2 toh. Contohnya 2 dikali 2 sama dengan 4. 0 kali 0 sama dengan 2. Makanya tidak boleh ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau 2 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi yang kelompok 5 jawab tadi. Ya loh. Kita lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, silakan. Bagian eksponen. Rumus eksponen Pm per Pm sama dengan Pm kurang N. Contoh soal 6/9 per 6. Jawab 6/9 per 6/5 sama dengan 6/9 kurang 5 sama dengan 6/4. Jadi 6/9. Penjelasan dari kelompok 2 mungkin dari teman-teman kelompok 1, 3, 4, 5 ada yang belum mengerti dari sifat pembagian eksponen dari kelompok 2 bisa silakan bertanya waktu dan kesempatannya. Silakan. Dari sifat pembagian pada eksponen atau perpangkatan seandainya saya mempunyai soal A pangkat 5 bagi A pangkat 2. Coba jelaskan. Apa Atas pertanyaannya, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Ini saya memberikan kelompok 2 bisa, kelompok 3 bisa dengar? Tidak bisa ya? jika A per A pangkat 2 sama dengan A pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 3. Jadi A pangkat 5 per A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3. Bagaimana? Saudara Bini? Pas. Pas? Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah. Oke, ini dari jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 2 dari ini 6 soalnya, contoh soalnya 6/9 dibagi 6/5. Terus 9 kurang 5 6/4. 6/4 itu dikali sebanyak 4 kali. Maka mereka dapat hasil 1296. Benar tidak hasilnya ini? Benar ya? Oke. Terus pertanyaan dari saudara Benny tadi, dia menggunakan huruf, pakai huruf A, variabel A. Dia tidak pakai angka di sini tadi. Contohnya pakai angka. Mantap juga dari saudara Benny tadi kasih pakai huruf. Seandainya ada soal yang menggunakan huruf, berarti hurufnya ini tetap saja yang dioperasikan itu pangkatnya yang ada angka. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut kelompok 3. Kelompok yang ketiga, pas lagi kelompok 3, istimewa. Ini kelompok 3 sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan eksponen. Di sini ada P pangkat N. Di pangkat N sama dengan B pangkat N kali N. Di sini ada 2 pangkat N4 di pangkat 2. 2 pangkat N4 kali 2 sama dengan 2 pangkat 8. Di sini 2
2 dikali sebanyak 8 kali. Jadi hasilnya 256. Jadi 2 pangkat 4 dipangkat 2 sama dengan 256. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok waktu kesempatan buku silakan. Oke, silakan. Oke, kalau ini kurang ngerti, jadi izinkan saya kasih pertanyaan melalui satu kesempatan. Bisa sekali. Silakan. Jadi contoh yang dijelaskan kelompok 3 dalam pikiran saya langsung seperti ini. Ada 2. Nah, di sini saya coba mengajarkan dengan seperti ini. 2 dipangkat 3. Mungkin bisa dijelaskan dari soal yang saya berikan. Jawaban. Baik, saya akan coba menjawab dengan menggunakan sifat positif. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 2 dikali 6 kali hasilnya adalah 64. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 64. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 3. Kamu Hebat, saya hebat, kita hebat. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Silakan dulu. Oke, bagus ya pertanyaan dari kelompok berapa tadi Mesri? Kelompok 4. Di sini Mesri menggunakan caranya sendiri. Tapi dari kelompok 3 tetap mempertahankan sifat yang mereka pegang itu bahwa P pangkat M dipangkat N itu sama dengan P pangkat M kali N. Ternyata yang Mesri pakai cara ini kurang tepat ya, karena hasilnya berbeda ya. Di sini mereka dapat 64, di sini Mesri tadi dapat 32. Berarti kurang tepat. Jadi tetap pakai cara sifat yang ini, tidak bisa pakai ini ya Mesri. Oke, waktu selanjutnya silakan kelompok yang keempat. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkalian eksponen. Rumusnya yaitu P pangkat M kali P pangkat M sama dengan P pangkat M tambah N. Contoh soal yang kami ambil dari kelompok 1, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat M kali. Jawabannya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat M 4, yaitu 2 pangkat 2 tambah M 4. 2 tambah M 4 hasilnya 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kita kali sebanyak 6 kali, hasilnya 64. Jadi hasil dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 yaitu 64. Terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya. Silakan. Oke, kalau ini soalnya seperti ini, yaitu M pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 hasilnya seperti apa? Coba ulang. M4 dipangkat 2 dikali 3 dipangkat 2. 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Mungkin bisa langsung jawab karena guru rasa ini soal yang mudah. 4 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 2. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Teman multiplikasi itu dia tidak memiliki sifat eksponen, lebih tepatnya pada sifat perkalian. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan ini. 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kita kali sebanyak 2 kali dan 3 kita kali sebanyak 2 kali. Terima kasih kelompok 1. Kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok terakhir. Waktu dan kesempatannya Pak Guru persilakan. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang perpangkatan dari perkalian. Jadi rumusnya adalah P dikali Q dipangkat N. Jadi P dipangkat N dikali dengan Q dipangkat N.
Jadi contoh soal yang kami berikan yaitu ada 3 dikali 5 dipangkatkan 3. Jadi 3 dipangkatkan 3 dikali 5 dipangkatkan 3. Jadi 3 dikali sebanyak 3 kali dan 5 dikali sebanyak 3 kali. Jadi hasil dari 3 pangkat 3 yaitu 27. 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi 27 dikali 125 hasilnya 3.375. Oke. Terima kasih untuk semua kinerja dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5. Itu sangat bagus. Terus ini Pak Guru ada sedikit tugas untuk kalian LKPD. Iya, 5 nomor. Dari tadi yang kelompok 1 sampai kelompok 5 jelaskan, Pak Guru kasih tugas 1 nomor. Dari setiap sifat ini ada 5 sifat. Pak Guru ada punya tugas 5. Jadi dijawab masing-masing ya. Jawab masing-masing, nanti ditulis dalam kelompok ya. Dari tadi pagi itu kita belajar apa saja? Tentang perpangkatan. Oke, tentang perpangkatan. Terus ada lagi? Kita belajar dari eksponen dan kita belajar dari sifat-sifat dan mulai mengerjakan soal dari masing-masing kelompok. Oke. Terima kasih. Yang kita pelajari dari tadi itu ada sifat-sifat eksponen. Eksponen bermain ada sifat 5. Kita lebih belajar mendetailnya ke bilangan bulat positif, angka positif. Ya, Pak Guru harap jangan hanya belajar batas di sini saja, di rumah juga atau bisa juga di perpustakaan atau perpustakaan lain, sumber-sumber lain. Kalian bisa cari, pelajari lagi, mendalami lagi materinya. Biar supaya lebih banyak mengerti, lebih banyak menguasai materi. Guru minta 1 orang untuk panggil kita dalam doa penutup. Waktu kesempatan saya persilakan.